Oke, hai nih. Jumpa kembali di ya, oke ya. Hari ini kita akan masuk di bab yang kedua, yaitu tentang listrik statis ya. Di listrik statis pertama ini kita sebetulnya akan mengulang materi kelas SMP kelas berapa ya? Kelas 3, 9 ya? Oke, kelas 9. Nah, sekarang ada yang ingat ini kira-kira ini adalah gambar apa? Lingkaran, betul. Yang berhubungan dengan fisika, kalau ada gambar seperti ini kira-kira apa? Katrol, bukan. Yang berhubungan dengan listrik statis. Apa? 100 atom. Siapa tuh? Ya. Oke. Ya, udah. Ngomong-ngomong soal atom, siapa yang pertama kali membuat istilah atom itu? John Dalton. Ya. Setelah John Dalton yang mengatakan bahwa partikel paling kecil dan tidak bisa dibagi-bagi lagi itu disebut dengan atom. Berikutnya siapa? Niels Bohr. No, sebelum Niels Bohr yang mengatakan bahwa atom itu terdiri dari dua buah partikel negatif dan positif, lalu partikelnya itu tersebar secara merata seperti roti kismis. Ayo, siapa ingat? JJ siapa? Thomson. Nah, berikutnya setelah JJ Thomson muncul siapa? Sebelum Niels Bohr masih ada yang mengatakan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti atom sambil melepaskan energi. Jadi atom itu punya elektron dan punya inti atom. Siapa yuk? Hurufnya pertama R. Rutherford. Nah, setelah Rutherford lalu disempurnakan oleh Niels Bohr ya. Niels Bohr yang dipakai sampai sekarang ya. Habis itu ada pengembangan lagi kan ke mekanika kuantumnya, itu ada spin ya, kemudian ada prinsip larangan Pauli, sampai ketemunya ada konstanta Planck dan seterusnya. Kamu belajar nanti itu di kimia kan udah belajar kan. Nah, sekarang bagian paling dalam ini apa ya? Inti atom ya. Oke, ini adalah inti atom. Nah, di dalam inti atom ada berapa partikel? 2, 3. Partikel pertama yang diberi tanda positif ini apa? Proton. Partikel kedua yang tidak memiliki muatan namanya apa? Neutron. Lalu yang ada di kulit-kulit atom ini ada apa? Elektron ya. Elektron di kulit terdalam ada berapa jumlahnya? 2. Kulit paling dalam dikasih nama kulit apa? K, L, M dan seterusnya. Lu kimiamu lupa. Masih ya. Di kulit itu ada berapa elektron? Dan seterusnya ya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah proton dan neutron itu bisa pindah dari inti atom dengan mudah? Tidak. Dia itu kenapa tidak bisa pindah? Karena apa? Ada apa? Lo nggak tahu, energi ikatnya itu sangat besar. Jadi susah sekali untuk memindahkan proton dan neutron dari dalam inti atom. Yang ada itu adalah diledakkan. Diledakkanlah inti-inti atom itu, maka akhirnya menjadi apa? Bom atom. Ya, seperti di Hiroshima Nagasaki itu ya. Nah, sekarang bomnya bukan bom atom lagi, atomnya adalah atom-atom yang radioaktif.
Jadi bom nuklir sekarang ya, atau tenaga nuklir itu juga menggunakan unsur-unsur radioaktif. Nah, peristiwa itu sebetulnya selalu terjadi selama matahari ada. Di matahari itu terjadi reaksi fisi dan fusi, ada pembelahan inti, ada penggabungan inti menjadi inti atom baru, dihasilkanlah energi yang secara terus-menerus ya. Siapa yang bikin itu semua? Tuhan, hebatnya itu Tuhannya kita toh. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, aduh, siap-siaplah menuju ke jurang kekelaman. Ya, oke. Nah, yang bisa pindah-pindah dengan mudah itu siapa? Elektron. Elektron yang bisa pindah-pindah, misalnya gini ya, kamu ada sekumpulan begitu yang membentuk lingkaran, makin lama makin besar, makin lama makin besar, semuanya bergandengan tangan. Ada orang yang mau melepaskan salah satu dari kalian. Kira-kira bagian yang di mana itu yang gampang dilepaskan? Yang paling luar, karena dia paling lemah. Tapi yang di paling dalam kan untuk memindahkan yang paling dalam, dia harus menerobos dulu kan. Bayangkan seperti itu. Jadi elektron-elektron yang di bagian paling luar lah itu yang kulit terluar itu yang gampang pindah ke tempat lain. Nah, sekarang berdasarkan jumlah muatan positif dan muatan negatif, elektron kan muatannya negatif kan? Nah, kalau ada suatu benda yang memiliki jumlah elektron itu sama dengan jumlah protonnya, maka sifatnya bagaimana? Netral. Nah, sekarang berikutnya lagi. Kalau jumlahnya nggak sama, maka benda itu dikatakan bermuatan. Tidak sama kan bisa aja elektronnya lebih banyak dari protonnya kan? Bisa. Atau protonnya apa? Lebih sedikit dibandingkan dengan elektron. Nah, kalau keadaan seperti ini, nah ya nggak apa-apa. Artinya kan tetap beda. Lah iya, di sini kan elektron dibacanya lebih besar dari proton atau proton lebih kecil daripada elektron, toh? Lah iya. Nah, kan nggak apa-apa. Nah, sekarang ini kalau benda ini keadaannya seperti ini dikatakan benda itu bermuatan karena jumlah elektron dan proton nggak sama. Muatannya itu muatan apa kira-kira? Negatif. Oke, yang terbaliknya berarti jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton atau salah ini ya, terbalik ya, lebih kecil nih. Siapa sih yang nulis ini? Ya. Ya, oke, atau jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Maka benda ini dikatakan bermuatan positif. SMP lah. Nah, sekarang bagaimana cara membuat benda yang tadinya netral itu menjadi bermuatan? Nah, siapa yang ingat tuh? Di sini ada misalnya batang plastik. Pakai penggaris plastik juga boleh. Ya, batang plastik. Kalau ada yang mau coba boleh yang rambutnya kering ya. Lalu ini ada kain nih ya, ada kain. Nah, kainnya di sini adalah kita kasih nama apa? Kain apa? Kalau plastik pasangannya dengan siapa? Katun. Oh, betul, wol, bukan katun. Nah, ini tadinya dua-duanya netral tuh. Itu bukan kursi goyang, ya. Oke. Nah, ini kain wol itu dipakai menggosok plastik. Jadi plastiknya ini digosok. Nah, pada saat terjadi gosokan ini ada perpindahan partikel yang berpindah. Apa partikelnya tadi? Yang bisa pindah-pindah apa? Elektron. Oke, elektron pindah dari mana ke mana ini? Dari kain wol menuju ke plastik. Netral itu kan berarti jumlah elektron dan proton sama. Sekarang plastik ini menerima elektron dari kain wol. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Loh, belum itu. Karena bisa negatif. Ini dapat elektron. Akibatnya apa? Jumlah elektron menjadi lebih besar dari jumlah proton. Maka selanjutnya plastik yang tadinya netral karena dia menerima elektron sehingga bermuatan negatif. Lalu bagaimana dengan siwol? Siwol menjadi apa? Jumlah elektronnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah protonnya. Kenapa bisa lebih kecil? Karena pindah. Oke, maka dia menjadi bermuatan positif. Oke, jadi muatan yang sejenis dengan muatan plastik yang digosok dengan kain wol itu berarti adalah muatan negatif. Ya, setelah kain wol apa yang kamu ingat lagi di SMP? Ada apa?
Balon, bukan balon. Kaca, ya. Kacanya itu kita gosok dengan apa? Apa yuk? Masa lupa? Sutra. Ini digosok nih, digosok. Apa yang terjadi? Elektron pindah dari mana ke mana? Elektron pindah dari kaca ke sutra. Apa yang terjadi karena elektronnya pindah? Tadinya kan sama jumlahnya. Loh kok positif? Jumlah elektron menjadi lebih kecil daripada jumlah proton. Karena jumlah elektron lebih kecil daripada jumlah proton, maka ini bermuatan positif. Begitu urutannya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan kain kain sutra? Jumlah elektron menjadi lebih banyak daripada jumlah protonnya, maka sutra menjadi bermuatan negatif. Oke, jadi muatan ada dua ya, muatan positif dan muatan negatif. Benda bermuatan itu ada dua, positif dan negatif. Nah, sekarang seorang ahli yang bernama Coulomb, ya, bernama Coulomb. Nah, ini. Aduh. Gak tahu. Seorang ahli yang bernama Coulomb, ya, bernama Coulomb, itu menyelidiki interaksi antara dua buah benda yang bermuatan. Jadi muatan 1, muatan 2, muatan 1, muatan 2, muatan 1, muatan 2. Tadi kan jenis muatannya hanya ada dua kan, positif negatif kan. Nah, interaksi dari dua buah muatan itu kira-kira apa saja? Muatannya, jenis muatannya. Positif bisa berinteraksi dengan siapa? Negatif. Positif bisa berinteraksi lagi dengan siapa? Positif. Kemudian ada kemungkinan lain lagi? Negatif dengan negatif. Nah, interaksi antara benda bermuatan ini ya, interaksinya, kalau positif dengan negatif itu terjadi apa? Tarik menarik. Lalu positif dengan positif? Tolak menolak. Negatif dengan negatif? Apa? Mendekat? Waduh, bahaya tuh. Negatif, tolak menolak. Ingat ya, muatan sejenis, tolak menolak. Muatan tidak sejenis, tarik menarik. Sama dengan manusia yang diciptakan sama Tuhan. Yang bisa saling tertarik itu adalah berlawanan jenis. Jadi kalau ada orang yang sejenis saling tertarik satu dengan yang lainnya, normal enggak? Enggak normal. Itu menyalahi firman Tuhan ya. Tidak ada di sini kan? Oke. Ya, sudah. Itu. Ya, ini kita sebut Q1, lalu ini kita sebut Q2. Ya. Jadi, karena gaya ini, gaya kolomnya ya, bekerja pada muatan pertama akibat daripada muatan kedua, maka kita beri nama F12. Artinya gaya pada muatan pertama akibat muatan kedua. Kemudian yang ini berarti apa? F21. Sama, yang di sini juga sama. Kalau ini Q1, ini Q2, berarti di sini adalah F21, yang ini adalah F12. Ya, siapa itu yang menimbulkan bunyi-bunyi mengganggu sekali? Ya. Ya. Ini F21, di sini adalah F12 ya. Oke. Nah, Coulomb menyelidiki gaya interaksi ini ya, gaya kolomnya. Lalu dari hasil penyelidikan yang dilakukan Coulomb menggunakan neraca puntir, Coulomb mendapati bahwa besar gaya interaksi antara dua buah benda bermuatan itu sebanding dengan besarnya muatan. Dan yang berikutnya adalah gaya interaksi antar dua muatan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak daripada muatan itu. Lalu Coulomb menetapkan sebuah tetapan Coulomb, ada yang ingat besarnya dilambangkan, itu apa? 9, bagus. Dari berapa kelas yang sudah Ibu tanya, baru ini kelas bisa tahu. Luar biasa nih. Tepuk tangan.
Ya, 9 kali 10 pangkat 9. Kita nggak tahu satuannya. Satuannya apa, ada yang ingat? Hah? Salah. Ya, sekarang kita lihat dulu. Itu adalah gaya ya. Gaya. Interaksi ya. Ibu tulis gaya aja. Satuan gaya itu apa? Newton ya. Jangan nyontek. Ki satuannya apa? Kolom ya, ini muatan ya, muatan. Ini satuannya adalah kolom. Kemudian R itu apa? Jarak ya. Jarak. Satuannya apa? Meter. Nah, rumus yang dirumuskan oleh kolom itu adalah F. Ada yang ingat rumusnya? Ya, ini F12, oke. K Q1 Q2 dibagi apa? R pangkat 2. Berarti F ini hasilnya kan harus dalam Newton kan? Ya. Sekarang, kalau dikasih masuk nilai K ini ada Q1, Q2. Kolom kali kolom jadi kolom apa? Supaya kolomnya hilang, berarti harus dibagikan. Maka ini sudah Newton per kolom kuadrat. Sekarang masih ada nih. R kali R, meter kali meter itu apa? Meter pangkat 2 dibagi dengan meter pangkat 2. Supaya hilang meter pangkat 2-nya berarti harus diapain? Kali. Maka satuan daripada tetapan kolom itu adalah Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Oke? Oh, ada yang ngomong kan? Oh iya, oke Ibu nggak dengar baik-baik berarti ya. Nah sekarang ini kita punya F12 itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau kita mau cari Q1 nih, kita obok-obok nih rumus. Ya, diobok-obok rumusnya, diobok-obok nih. Biar anak-anak nil mabok dengan fisika, you know. Ya, oke. Kalau mabok fisika berarti kamu kecanduan fisika itu bagus. Oke, cari Q1 sama dengan apa? R12 kali R1 pangkat 2 per K Q2. Kalau Q2 sama ya, tinggal baku tuker ya. Kalau kita mau cari R nih. K Q1 Q2 dibagi F ya, 1 2 oke. Di akar. Oke ya, berarti bolehlah kalian meramu-ramu rumus. Nah, sekarang ya, sekarang penempatannya. Kalau ada muatan Q1, muatan Q2, ini adalah Q1, ini Q2, mau positif negatif yang Q1? Positif. Yang ini negatif. Oke, terjadi apa? Tarik menarik. Sebutlah ini adalah F1 ya. F1 sama dengan F gitu. Nah, keduanya ini terpisah pada jarak R1-nya itu kita sebut aja R boleh. Ya, ini R1 ya. Nah, sekarang muatan ini Q2-nya kita jauhkan nih. Atau kita dekatkan lagi juga boleh. Ya, jadi ini tetap positif, ini negatif, ini tetap Q2, ini tetap Q1, besarnya tetap sama. Tetapi jaraknya yang berubah. Jaraknya berubah, ini menjadi R2. Nah, sekarang ini juga tetap terjadi interaksi tarik-menarik karena dia berlawanan jenis gitu ya. Maka di sini F2 gitu. Karena jaraknya berubah. Nah, pertanyaannya titik-titik F. Ada berapa kalinya F? Nah, sekarang rumus tadi apa? Kita mau ramu rumusnya nih ya. F1 ini kan sama dengan apa? K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R1 pangkat 2 ya. Kemudian kalau F2 berarti K kali Q1 Q2 dibagi dengan R2 pangkat 2. Nah, sekarang kita kan mau bandingkan nih ya. F2 per F1 kan. Berarti ini kita tuliskan lagi K Q1 Q2 per R2 pangkat 2 dibagi dengan K Q1 Q2 dibagi R1 pangkat 2. Ah, ada yang sama tuh. Yang sama apa? K, coret. Lalu
Q1, Q2, coret. Sehingga ini jadi ya, R1 pangkat 2 dibagi R2 pangkat 2. Boleh nggak ini gabungkan? Pangkatnya. Boleh ya. Maka akan jadi F2 per F1 sama dengan R1 dibagi R2 kita pangkatkan dengan 2. Kalau cari F2 berarti F1-nya naik. Kalau cari F1 berarti F1 naik, R1 per R2 pangkat 2 turun ya. Nah sekarang kalau misalnya yang kita cari itu adalah R-nya nih. Atau R1 per R2-nya, maka jadi apa? Yuk, jadi apa? Akar. Oke. F2 per F1. Kalau R2 per R1 berarti jadi apa? Akar F1 dibagi dengan F2. Kalau F1 per F2 jadi apa? F1 per F2. Kan boleh dibalik-balik toh. Sama dengan R2 dibagi R1 dipangkatkan 2 ya. Jadi biar diputar-putar kamu tahu ya. Oke ya. Sekarang Ibu akan kasih angka nih ya. Ibu akan kasih angka. Nanti kamu kerjakan lengkapi di catatan ya. Ini mau berapa kolom? 1 mikrokolom. Ini berapa? 2 mikrokolom. R-nya, R1-nya sama dengan R ya. R2-nya mau berapa R? 2R. Oke, ditanyakan ini berapa F2-nya. Gampang, tinggal kasih masuk ya. Ya, sekarang kita ke yang berikutnya nih. Lo nanti di catatan kamu lengkapi sendiri, bukan sekarang. Ya, ini ada muatan pertama. Lalu ini ada muatan kedua. Tempatnya di sini. Muatan ketiga ada di sini ya, ada di sini ini muatan ketiga. 3. Oke, sekarang oke, silahkan. Ini mau positif atau negatif? Positif. Yang ini mau negatif positif? Negatif. Yang ini negatif. Oke. Kita sebut ini Q1, ini Q2, ini Q3 ya. Sekarang interaksi antara Q1 dengan Q2. Apa? Tunggu Ibu cari, bikinkan jaraknya dulu ya. Dari pusat-pusat muatannya. Ya, bentuknya apa nih? Segitiga siku-siku ya, bukan Pitagoras. Dalam segitiga siku-siku berlaku teorema? Ya, begitu. Oke ya. Ya, sekarang nih ya. Antara Q1 dengan Q2 negatif dengan positif terjadi apa? Tarik-menarik. Oke. Kemudian antara Q1, Q3? 1, 3. Tarik-menarik. Oh. Kemudian antara Q2 dengan Q3? Tolak menolak. Oke, sekarang kita kasih nama ya. Yang ini F berapa? 31. 32. Pada muatan 3 akibat muatan 2 kan? Maka di sini adalah F 23. Kemudian yang biru. F berapa nih? 1, 2. Yang ini F21. Red. 1, 3. Ini F31. Ya. Nah, sekarang sebutlah sudut di sini adalah theta 1. Lalu sudut di sini sama dengan theta 2. Maka yang di sini sama dengan apa? 3 ya, ini theta 3, sorry. Ini theta 3. Yang ini sama dengan apa? 180 derajat dikurangi dengan theta 3. Lalu ini adalah theta 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 90 derajat. Oke. Sekarang, kalau ada dua buah vektor yang membentuk sudut tertentu, jadi ini misalnya vektor 1, kemudian berikutnya ada vektor 2, ini membentuk sudut theta, ini adalah F1, kemudian ini adalah F2,
maka besar resultannya sama dengan apa? Ada yang tahu rumusnya? Ingat pelajaran kelas 10? Aku bantu Mi, akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 kali cos theta ya, jangan lupa itu ya. Oke ya. Nah, sekarang apa? Ya, nah sekarang kita lihat di sini. Maka di Q1 itu kan ada F12 dengan F13 kan? Berarti untuk cari F1 nanti kalian menggunakan apa? Akar dari F12 pangkat 2 ditambah dengan F13 pangkat 2 ditambah 2 kali F12 kali F13 ya dikalikan dengan cos theta dari 1. Oke, untuk F2. F2 ini kan tegak lurus. Cos 90 derajat sama dengan berapa? 1. Cos 91. Salah. Yo, ingat 5 jari. 5 jari loh. Yang Ibu ajarin kelas 1 dulu. Waktu pertemuan awal. Loh, kalian ketinggalan. Kelas 10 ada. Kelas Seul dengan kelas apa dulu? Itu ada. Oh, Roma. Oh, iya ingat ini ya. Ingat 5 jarinya. 5 jari. Ingat 5 jari. Ingat 5 jari. Ingat 5 jari. Ingat ya. Ingat ini. Coba ini nilainya 0. Setengah akar 2. Setengah akar 3. 1. Oke, ini berapa? Urutan sudutnya apalin? Mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, sin itu dimulai dari ibu jari ya. Sin dimulai dari ibu jari ya. Sin mulai dari ibu jari. Nah, sin mulai ibu jari berarti mulai 0 derajat itu di sini. Jadi sin 0, berapa nilainya? Sin 30. Sin 45. Bukan kursi goyang. Sin 60. Sin 90. Oke, sekarang berikutnya. Cos mulai dari jari kelingking. Urutan sudut tetap sama. Cos 0. Cos 30. Cos 45. Cos 60. Cos 90. 0. Kalau tegak lurus berarti kita pakai apa? Cosnya 0. Berarti ini kan hilang kan? Iya, Pitagoras kamu pakai ya. Nah, berarti ini sama dengan F berapa? 2, 3 pangkat 2 ditambah dengan F2, 1 pangkat 2. Kemudian di F3 nih. Di F3 kan ada F31 dengan F32. Sudut yang dibentuk adalah 180 dikurangi dengan theta 3 kan. Maka cosnya nanti kamu ganti cos 180 dikurangi dengan theta 3. Jadi di sini adalah F berapa? 3, 1 pangkat 2 tambah F berapa? 32 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali F31 kali F berapa? 32 kali cos dari 180 derajat dikurangi dengan theta 3. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak cos 180 derajat dikurangi theta 3 sama dengan apa? Loh, itu trigonometri kelas 1. Cos 180 derajat dikurangi dengan theta 3. Ini ada di kuadran berapa ya? 180 dikurang. Kuadran 2. Oke, ada di kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos negatif atau positif?
Negatif ya, jawabannya kalau bukan positif ya negatif. Negatif. Kalau 180 plus min theta berubah atau tetap? Berubah. Kalau nggak berubah ya tetap. Tetap. Jadi ini ketemu minus cos theta 3 ya. Aduh parah nih trigonometrinya. Ya. Ingat 180 dengan 360 plus min theta itu tetap sin, tetap cos, tangan tekap tangan dan seterusnya. Tetapi kalau kamu pakai 90 derajat atau 270 plus minus itu berubah. Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Tangan berubah jadi kotangan, kotangan berubah jadi tangan. Sekan berubah jadi kosekan, kosekan berubah jadi sekan. Ingat itu. Nah sekarang plus minusnya. Plus minus kuadran 1 semua. Kuadran 2 hanya sin dengan kosekan yang positif. Kuadran 3 tangan dan kotangan yang positif berarti lainnya negatif ya. Lalu kuadran 4 adalah cos dengan sekan yang positif berarti lainnya negatif. Semua kuadran 1 cintaku. Asik tuh semua mencintaimu. Tuh, apalagi Ibu Ros gitu ya. Oke, sekarang ke sini. Cari cos theta 1 nih ya, theta 1-nya nih. Ini Ibu ganti warna hitam deh, ya, theta 1. Nah, theta 1, siapa yang berfungsi sebagai sisi samping untuk theta 1? R13. Oke, berarti ini sisi samping. Ini R13 ya. Yang berfungsi sebagai miring? Ini R23. 112 samping. Miringnya ini yang ini. Loh, salah tadi ya. Nah, ini ya. Yang samping. Oke. Jadi ini jaraknya berarti adalah R13. Ini adalah R23. Jadi cos theta 1 ya. Berarti sama dengan apa? R23 dibagi dengan R13. Cos itu kan samping miring toh? Ya, oke. Sekarang theta 3-nya Ibu ganti jadi warna blue. Apa? Mana? Oh iya, ini berapa? Oh 12 ya? Oh iya, thank you. Berarti kamu konsentrasi tuh, ya. Iya, 23 ya ini. Oke, ini 12 ya. Weh. Aduh, sengaja lah. Sengaja deh, tuh Kak Somi. Ayo, Kak Somi. Gara-garanya kamu. Nggak tahu, ini langsung kacau Ibu punya anu. Ya udah. Oke lah, nggak apa-apa lah. Nanti berarti yang Ibu share videonya kelas sebelumnya. Lah ini kacau. Tuh, kacau, nulisnya kacau di sini. Ada mi, cuman ini jadi kacau ini di Ibu. Nulisnya jadi kacau tulisannya. Itu Ibu tulis ini 1. Toh kacau. Lah enggak tahu. Sama. Pikir mau deh yang kau panggil saya kalau kamu keluar. Bikin kacau. Oke, tunggu. Mana ini lagi nih?
Iya, oke. Ini R1, ya ini ya, ini R12 berarti sebagai sisi samping bagi siapa tadi? Theta 1 ya, berarti cos theta 1 sama dengan apa tadi? R12 dibagi dengan R13. Oke. Theta 3-nya, Ibu tadi ganti warna blue ya, sini ya. Theta 3. Siapa yang berfungsi sebagai sisi samping? R32 ya, ini samping. Ini miring juga. Maka cos theta 3 sama dengan berapa? Samping miring berarti R32 dibagi dengan R13. Oke. Sekarang Ibu akan kasih angka nih. Q1 berapa? Kamu mau? 1 mikrokolom. Q3 berapa? 1 lagi. Tunggu terlalu. 10. Janganlah, jangan 1. Sudah 10 mikrokolom. I2 berapa? Oke. R12 Ibu kasih angka 3 cm, ini 4 cm. Berarti R13 berapa? 5 cm pakai Pitagoras ya. Nah, tugasnya kalian jangan. Tugasnya kalian adalah menentukan berapakah resultan gaya pada masing-masing muatan untuk melengkapi catatan. Ibu akan hitungkan satu aja ya. Misalnya kamu mau F12, F21 atau F13, F31 atau F23, F32. Loh ya sembarang kamu, Ibu suruh milih kok. Interaksi antara siapa dengan siapa? Yang tadi. Mau yang mana? Antara 23, 13 atau 21? 13, 32. Loh, 1 aja. 13 sama dengan 31. 3, 31. Oke, berarti Ibu hitungkan yang F13 sama dengan itu adalah F31 ya. F13 sama dengan F31 tuh. Berarti sama dengan apa? Q1 kali Q3 dibagi dengan R13. Oke ya. Pangkat 2. Oke, Q1-nya tadi berapa ya? Ada yang ingat? 1 mikrokolom. Berarti ini sama dengan 1 kali 10 pangkat berapa? 6 kolom. Q3-nya berapa? 10 ya? 10 atau 5? 10. Oke, 10 mikrokolom. Berarti sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. R-nya tadi berapa? 13? 5 ya? 135 ya dari Pitagoras ya. 5 cm. Ubah ke meter sama dengan berapa? No, jangan pakai 0, tapi pangkat sekian. Pakai ya. Oke, sama dengan 5. Ya, itu siapa lagi tuh yang paling ganteng tuh yang lagi bikin tato di tangan? R13 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat berapa? Yo, nggak tahu kan? Kalau nggak memperhatikan berarti tahu. Terus ini siapa lagi nih suara-suara di belakang nih? Konsentrasi dong ya. Kali 10 pangkat berapa? Minus 2. Ini dalam meter ya. Oke, nah setelah ini ya, kita masukkan angkanya. K berapa? 9 kali 10 pangkat 9 satuan. Ingat ya, kalau sudah masuk angka masuk satuan. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dikalikan Q1
1, 10 pangkat min 6 kolom. Q3, 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu kita bagi dengan bagi berapa? Ini kan R kuadrat kan? Jangan langsung 25. Kamu kalinya biasa aja. 5 kali 10 pangkat min 2 meter kali lagi 1 kali. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Supaya kamu tidak buang-buang energi, bagi-bagi kali-kali gitu maksudnya Ibu. Sekarang, satuan yang bisa kita hilangkan. Meter kali meter jadi apa? Meter kuadrat. Berarti ini bisa coret dengan M kuadrat kan? Kolom kali kolom jadi apa? Kolom kuadrat. Berarti ini bisa coret dengan kolom kuadrat. Nah, berikutnya kamu tulis dulu bilangan bulatnya semua. Yang di atas ada bilangan bulat 9 kali 1 kali 10. Dibagi di bawah ada 5 kali 5. Jangan dikalikan dulu. Ya, oke. 10 pangkat kurang 6. Min kalau naik? Satuan yang tersisa? Iya. Sekarang, ini kan kamu bisa coret kan? Coret dengan ini? 2. Baru kamu kali. 9 kali 2 kali 1, 18. Ya, 18 per 5. Kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, kamu mau sederhanakan 180 bagi itu ya boleh, nggak apa-apa ya. Jadi berarti, kalau enggak ya ini 1, berapa? 3,2 ya. 3, berapa? 6. Oke. Jadi ini 36 Newton ya. Nah, nanti kamu cari lagi apa? F21 sama dengan F12. Cari lagi dulu F23 kali sama dengan F32. Ya, sekarang Ibu carikan nih ya. Tarikan yang ini tadi. R12 dibagi R13 berarti berapa? 3 per 5. Yang di sini berarti cos theta 3 4 per 5. Oke, silakan. Tentukan resultan gaya pada masing-masing muatan. Ya, oke. See you. Semangat ya. N. Oke. Dulu sabar.